warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan analisis dan usability dari aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Pratama dengan NIM 266 dan saya Wimu Setiawan dengan NIM 234. Kami akan menjelaskan tentang analisis dan usability dari aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia. Jadi, Cinepolis Cinema Indonesia adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membeli tiket bioskop secara online. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar film, jadwal tayang, dan memilih kursi, serta memesan makanan atau minuman, dan melakukan pembayaran tanpa harus mengantri di lokasi bioskop. Nah, Cinepolis Cinema Indonesia ini hadir sebagai solusi praktis bagi penikmat film agar dapat menikmati pengalaman menonton dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Dan tujuannya ada 4: menilai usability, kemudahan dan dalam pengalaman pengguna pada aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia. Kedua, menganalisis fitur-fitur utama yang berfungsi dengan baik maupun yang masih memiliki kendala. Dan ketiga, mengidentifikasi potensi masalah UX untuk memberi saran perbaiki yang lebih efektif. Yang terakhir, menghasilkan laporan hasil pengujian yang objektif sebagai bahan evaluasi dan pengembangan aplikasi. Nah, jadi sebelum kami melakukan observasi, melakukan penilaian tentang aplikasi ini, kami mempersiapkan beberapa peralatan, yaitu smartphone masing-masing, smartphone pribadi, serta koneksi internet yang mendukung seperti WiFi dan data seluler. Dan kami juga melakukan observasi di lingkungan kampus dan juga kos dengan durasi pengujian kurang lebih selama 30 menit. Nah, jadi untuk tahapan mencoba fitur utama di aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia, aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia itu aplikasi untuk menonton bioskop. Jadi yang pertama dilakukan yaitu membuka aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia dan mencoba memesan tiket. Seperti yang sudah dijelaskan di gambar, yang pertama adalah memilih film dan dilanjutkan dengan memilih jadwal serta lokasi bioskop. Nah, selanjutnya pengguna diarahkan pada tampilan pemilihan kursi, dan setelah pengguna memilih kursi diarahkan pada menu pembayaran. Di situ ditunjukkan harga yang harus dibayarkan. Setelah melanjutkan pembayaran, pengguna diperintahkan untuk memilih metode pembayaran yang tersedia. Tahap cobanya, mencoba tes fiturnya. Pertama, fitur aplikasi Cinepolis ini memiliki fitur milih lokasi. Seperti misalnya ada di Malang atau sekedarnya saya di Jakarta. Dan fitur kedua, keamanan yang cukup lengkap. Ada CN password, fingerprint, habis ada face recognition. Yang fitur terakhir adalah minum makanan. Misalnya mau ke film, kan kan saya pengen nonton. Nah, saya mau langsung makan pas ketika saya sudah ada makanan pas saya sudah di film. Nah, saya bisa memesan makanan dulu sebelum saya ke film, ke bioskop. Ya, selanjutnya ada hasil testing fitur utama. Di fitur login itu ada sedikit masalah karena dari yang saya coba dan teman saya coba, itu saat kita melakukan login itu terkadang aplikasi tidak memberikan akses untuk login. Jadi saat koneksi kami merasa koneksi kami stabil. Saat itu koneksi kami dalam keadaan koneksi stabil dan kami melakukan login tetapi ditolak oleh aplikasi. Dan kalaupun bisa, setelah kita keluar dari aplikasi dan kita mencoba masuk kembali, itu kami diharuskan untuk melakukan login kembali, dan itu menurut saya cukup meribetkan ya, sedikit menyusahkan. Dan selanjutnya ada pembelian tiket. Nah, di pembelian tiket ini menurut saya itu harus ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, karena pembelian tiket ini jika koneksinya kurang stabil maka itu akan sangat berpengaruh. Dan di fitur selanjutnya
itu ada redundant navigation atau eh, seperti navigasi ganda gitu ya. Jadi di tab bawah itu ada yang namanya menu movie dan menu cinema. Sedangkan itu menurut saya cukup dijadikan satu saja karena di bagian atas itu juga terdapat menu movie dan cinema. Itu jika kita membandingkan antara yang di bawah dan di atas itu sama saja. Jadi menurut saya hmm, cukup salah satu, tidak usah dipakai keduanya. Jadi analisis masalahnya ada 4 poin. Pertama, logging masih sedikit merepotkan pengguna. Kedua, filter pencari filmnya masih terbatas atau bisa nggak ada fiturnya. Habis itu ketiga, proses pemilihan kursinya agak lambat oleh saat koneksinya. Yang terakhir, tidak adanya panduan tutorial bagi pengguna yang baru. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi Cinepolis Cinema Indonesia ini secara umum sudah berfungsi dengan baik dan mudah untuk digunakan. Untuk antarmuka aplikasi sendiri terlihat sederhana dan cukup menarik. Namun masih ditemukan beberapa kendala seperti kecepatan respon, login yang harus dilakukan berulang kali, dan fitur pencarian yang terbatas. Dan meskipun begitu, aplikasi ini tetap memberikan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi pengguna dalam memesan tiket bioskop secara online. Terlebih untuk para penikmat film. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.